Selamat sore Pak Ali. Selamat sore Mbak Cindy. Baik Pak Ali, ini terjadi di bulan Januari 2020. Bagaimana bisa di KPK dengan pengamanan ketat, pelaku berkali-kali mengambil barang bukti emas hingga seberat 1,9 kg. Diketahui di bulan Juni 2020. Ya Mbak Cindy, di KPK untuk sistem barang bukti itu ada pengawasan dari pihak pengawas internal ya, kalau sekarang disebut dengan inspektorat itu ada setahun sekali dilakukan stop opnam namanya. Jadi ada inventarisir seluruh barang bukti itu di akhir tahun gitu ya. Itu di bulan Desember gitu. Nah, kebetulan ini kan sudah selesai gitu stop opnam yang ada itu. Nah, baru kemudian kan tadi Januari kemudian ada oknum yang memanfaatkan situasi itu gitu ya. Dengan karena dia petugas barang bukti, tentu dia bebas bisa untuk masuk ke penyimpanan barang bukti yang ada di KPK ya. Nah, penyimpanan barang bukti di KPK khususnya barang-barang yang ada aset nilai ekonomisnya itu sesungguhnya sudah dilakukan dengan sangat ketat ya Pak Cindy. Setidaknya ada 5 lapis sebenarnya, ada 5 layering ya. Jadi yang pertama ketika akan masuk ke gudang barang bukti itu harus pakai face detection. Jadi harus pakai muka kayak seperti kita absen ada finger gitu ya. Ini pakai muka itu yang pertama. Kemudian nanti yang kedua ketika masuk baru kemudian ada kunci manual gitu ya. Baru lapis yang ketiga masuklah ke wilayah berangkas gitu. Nah, di dalam berangkas itu sendiri itu sebenarnya sudah ada 2 kunci lagi di sana, yaitu kunci manual dan juga kunci kombinasi. Jadi ada 5 layering sebenarnya, ada 5 lapis ya. Nah, cuman karena ini adalah oknum petugas yang memang bertugas sehari-harinya boleh keluar masuk di gudang barang bukti dan dia yang mengelola barang bukti itu, tentu kan tidak ada yang curiga ketika kemudian yang bersangkutan masuk ke gudang barang bukti gitu ya. Namun ternyata kan tadi ya ketika bulan Juni 2020 ketika akan dilakukan penilaian terkait dengan barang rampasan ini, karena ini kan menjadi barang rampasan yang akan dilakukan pelelangan, tentu akan dilakukan penilaian lebih dahulu ya, karena ternyata ada yang berkurang ya, tidak ada di tempatnya begitu, sehingga saat itu dilakukan pencarian di bulan Juli sampai bulan Juli, ternyata beberapa waktu kemudian itu belum diketahui ya siapa yang mengambil saat itu gitu ya, siapa yang menggelapkan saat itu, sehingga begitu dicari ternyata barangnya sebenarnya ada, ketahuan ada, tapi sudah berpindah tempat ya, tidak berpindah tempat, masih di gudang bukti, tetap barang bukti, tapi bukan di berangkas yang khusus untuk nomor barang, karena ada sistem penomoran juga Mbak. Karena barang bukti ada penomoran, perkaranya per perkara siapa, kemudian penomorannya, nah itu ternyata tidak ada di situ. Nah, itu kemudian dilakukanlah deteksi, kemudian kita melalui sistem tadi itu kan ada CCTV dan lain-lain, Pak Ali, informasi tadi ya. Ini kan pelaku leluasa sekali beraksi untuk bisa beberapa kali bahkan untuk mengambil barang bukti emas hingga totalnya mencapai 1,9 kg. Pengawasannya sebenarnya seperti apa? Dan tadi menyebutkan ada 5 lapis sebenarnya. Dan sudah berapa kali ini pelaku melakukan pencurian ini atau penggelapan ini? Ini kalau dari informasi yang kami terima ini kan lebih dari 2 kali ya, kemudian dia dari 4 nomor barang bukti ini kemudian dibawa keluar oleh yang bersangkutan dan digadaikan gitu ya, digadaikan emas tadi itu di pegadaian begitu ya, sehingga kemudian uangnya dimanfaatkan oleh yang bersangkutan untuk kepentingan pribadinya tadi itu, karena menurutnya dia punya hutang bisnis tadi itu gitu. Untuk kepentingan pribadi. Ini jelas mencoreng integritas KPK. Kemudian dilanjutkan ke ranah pidana, dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Apakah ada pihak lain yang membantu pelaku ini, Pak Ali? Iya, sejauh ini yang oknum yang bersangkutan ya yang melakukan itu, karena dia adalah salah satu anggota Satgas yang sehari-hari memang mengelola barang bukti ya. Tetapi memang ini adalah bukti bahwa tentu KPK sangat keras ya kepada oknum-oknum yang kemudian melakukan pelanggaran etik, terlebih kemudian ada unsur pidana di dalamnya ya. Dalam sejarah KPK ada ini kejadian yang kedua ya. Bukan yang pertama ya? Bukan yang pertama, yang kedua dulu sekitar beberapa tahun yang lalu juga ada oknum pegawai KPK yang kemudian memanfaatkan yang ada karena dia adalah bendahara begitu ya, kemudian melakukan penggelapan juga ya uang yang dikelolanya dan dilakukan proses di pidana begitu ya. Ini juga kemudian
dilaporkan juga, sekalipun tadi etiknya sudah selesai bahwa saat ini tadi sudah dipecat menjadi pegawai KPK, kemudian juga dilanjutkan di proses ranah pidana ya di Polres Jakarta Selatan dan masih dalam proses pemeriksaan di sana gitu. Oke, jadi tidak ada pihak lain yang terlibat ya, Pak Ali. Iya, betul. Oke, baik Pak Ali, ini adalah kejadian yang kedua kali pencurian barang bukti di KPK, di Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu ada evaluasi yang dilakukan oleh KPK soal ini terkait dengan sistem dan juga sumber daya manusianya. Apa yang dijadikan evaluasi KPK? Iya, tentu ini menjadi bahan evaluasi juga ya, karena ini sebenarnya kan dilakukan bukan sistem sudah dibangun sedemikian rupa ya, karena pengelolaan barang bukti ini di KPK, apalagi sekarang kan menjadi direktorat sendiri ya Mbak Cindy. Ya. Tentu nanti ke depan akan diperbaiki lagi bagaimana sistem yang ada terkait pengelolaan barang bukti ini, karena sudah menjadi direktorat ya, sekalipun sekali lagi saya katakan tadi, sesungguhnya penyimpanan tadi itu juga sudah dilakukan dengan ketat demikian rupa, karena tadi kembali lagi bahwa ini adalah oknum yang kemudian tergoda untuk apa yang kemudian menjadi tanggung jawabnya tadi itu ya, jadi integritas tentu yang menjadi sangat penting ya ketika mengelola barang bukti yang ada di hadapannya tadi itu, tetapi kemudian oknum ini tergoda untuk itu begitu. Ya setidaknya tadi itu bahwa kode etik di KPK sudah sangat ketat ya, dan siapapun tidak zero tolerance saya kira ya. Jadi sekecil apapun kalau kemudian itu melanggar kode etik pasti akan ditindaklanjuti, apalagi kemudian ada unsur-unsur pidana semacam ini begitu. Langsung dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Tapi barang bukti saat ini sudah dikembalikan ke KPK seluruhnya, Pak Ali? Iya, betul Mbak Cindy. Jadi saat ini sudah dikembalikan semuanya. Jadi tadi karena digadekan tadi ya, yang 1 kilo tadi itu, kemudian sekarang sudah ada di KPK dan proses penilaian untuk segera nanti dilakukan pelelangan beberapa minggu ke depan gitu. Semoga tidak lagi terjadi di KPK, di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, di pencurian dan penggelapan yang dilakukan oleh pegawainya sendiri. Terima kasih Pak Ali Fikri, PLT Juru Bicara KPK, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Halo, saya Liviana Charlisa, News Anchor program Berita Utama di Kompas TV. Terus perbarui informasi Anda di Kompas TV Independen Terpercaya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen akun YouTube-nya Kompas TV dan aktifkan loncengnya agar Anda selalu dapat notifikasi informasi terupdate dari kami.